Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Yang terhormat pada Ibu Ria Arini Autorina Hidayat dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka menerapkan dan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sampang, yaitu Ibu Ria Arini Autorina Hidayat SPD. Pada hari ini, saya Eko Ferry Aryadi sebagai moderator akan memandu acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Arini Autorina Hidayat. Kepada Ibu Ria Arini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute suaranya. Di mute. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang sebentar lagi akan saya paparkan. Mudah-mudahan di sini nanti kita bisa sharing ya, kita bisa belajar bersama bagaimana sih sebenarnya budaya positif itu, terus apakah budaya positif itu sebenarnya sudah kita jalankan, sudah kita lakukan sehari-hari di sekolah kita ataupun di lingkungan sekitar, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, next, lanjut ya. Next, di sini saya berasal dari kelas 193A dengan pengajar praktik Ibu Rokaya dan fasilitator Ibu Endang Sulistiawati. Next. Nah, pada kesempatan ini nanti yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu semua yang di sini, kira-kira di 8 konsep inti budaya kira-kira yang jarang terdengar itu yang mana ya? Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi, yang tidak tahu, mungkin Bu, saya tidak pernah mendengar kalimat kata-kata ini. Silakan, mungkin ada. Nomor 8, Bu, segitiga restitusi. Oke, ya benar sekali ya. Sebenarnya segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan ya Bu ya, setiap hari di sekolah. Hanya saja mungkin namanya saja itu berbeda. Suaranya. Next, kalau begitu akan saya jelaskan secara rinci, mulai dari yang pertama. Ya, next. Nah, contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, terutama di sini adalah di sekolah saya. Yang pertama, kegiatan upacara bendera, di mana kegiatan upacara bendera ini sudah
dilakukan setiap minggunya pada hari Senin. Kemudian kegiatan S5 yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Di mana ini dilakukan setiap pagi, guru-guru piket di depan pintu gerbang untuk menyambut anak didik kami semuanya. Yang ketiga itu adalah abdal. Abdal di sini adalah kegiatan awali pagi dengan Al-Quran. Melakukan pembiasaan membaca Al-Quran yang diutamakan di sini mengaji pembacaan Yasin setiap hari agar tercipta nilai-nilai akhlak yang baik untuk anak didik di sekolah saya. Next. Nah, yang selanjutnya kebiasaan yang baik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, ini rutin kami lakukan setiap pembelajaran mau dimulai ataupun akan diakhiri. Kemudian ada juga gerakan menyisihkan uang saku. Di sini kami singkat adalah gemus, di mana gerakan menyisihkan uang saku ini menyisakan uang saku tinggal Rp500, Rp1.000 itu bisa disisihkan di dalam kotak amal yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kemudian yang terakhir ini contoh yang diambil adalah program One Day One Juice. Jadi setiap siswa diajak, paling tidak di sini kami mengajak para OSIS ya untuk mengaji paling tidak 1 hari itu 1 juz. Jadi bisa dilakukan dalam 1 bulan itu bisa 2 kali seperti itu. Next. Nah, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Nah, jawabannya dari Bapak Ibu ini hanya setuju atau tidak setuju ya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu semua, setuju atau tidak hukuman ini untuk mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Oke, siap. Terima kasih atas responnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu gimana? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, siap. Ya, di sini ada yang raise hand ya. Silakan Pak Sukri. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kepencet ya mungkin ya. Saya lanjut ya. Nah, soal yang ketiga di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi maksudnya penghargaan ini kita ngasih reward ke siswa. Itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pendapat ini? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Siap. Oke, berarti dari ketiga pertanyaan yang saya siapkan ini semuanya setuju ya. Saya kunci dulu jawaban jenengan semuanya dengan jawaban nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut dulu. Next. Nah, sekarang ini juga saya memiliki seperti sebuah permainan ya di sini. Silakan Bapak Ibu coba mengepalkan tangan. Kalian diibaratkan dulu mengepalkan tangan, satu tangan. Kemudian bayangkan di dalam tangan yang Anda kepal di sini itu adalah sesuatu yang harus Anda jaga sekuat tenaga dan bagaimanapun caranya Anda itu benar-benar ingin menjaganya dengan baik, tidak ingin orang lain tidak ingin orang lain tahu mungkin, atau tidak ingin setidaknya kepalan tangan ini menunjukkan sesuatu rahasia yang benar-benar ingin Anda jaga. Nah, jika teman Anda, misalnya si B di sini, ingin mengetahui apa yang Anda pegang, dengan membujuk atau dengan mengintimidasi, memarahi Anda, kemudian yang lainnya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda akan membuka atau tetap mengepal tangan Anda? Dan kenapa? Coba kira-kira saya ingin tahu kenapa Anda ingin membuka, kenapa Anda ingin tetap menutup? Mungkin ada yang mau sharing?
Kenapa? Monggo. Boleh. Enggak apa-apa, ayah silakan. Gimana Bapak Ibu? Apakah Anda tetap akan memegang tangan Anda, tidak akan dibuka, atau akan membuka kepalan tangan Anda kepada orang yang menanyakan apa sih isi dari kepalan tangan Anda itu? Gimana Pak Eko, Pak Ferry, monggo pendapatnya. Suaranya Pak, suaranya masih di mute soalnya. Mau dibuka atau mau ditutup? Suara. Mohon maaf, ini agak sedikit gangguan. Monggo silakan. Moderator boleh bertanya? Boleh Pak, silakan. Oh boleh ya. Oke, terima kasih pada Bu Ria atas waktunya. Kalau menurut saya, kalau prinsip saya itu, saya akan terus menggenggam tangan saya. Karena apa? Karena genggaman itu mencirikan suatu prinsip, di mana kadang-kadang prinsip itu tidak harus semua orang mengetahui prinsip saya. Jadi apabila saya memiliki prinsip, tidak semuanya orang harus mengetahui prinsip-prinsip yang saya miliki. Mungkin hanya itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak Ferry Aryadi atas responnya. Jadi sebenarnya siapapun yang akan membuka atau menutup, itu yang memegang kendali itu kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada dasarnya kita ini secara naluri itu mempunyai bisa mengontrol diri terhadap apa saja yang datang dari luar, seperti itu. Jadi tentu saja mau dibuka ataupun mau ditutup itu terserah Bapak Ibu semuanya, gitu, ya. Monggo yang selanjutnya next. Sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan paradigma belajar. Next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Masih ingat tidak Bapak Ibu apa saja profil pelajar Pancasila yang diketahui? Yang pertama, itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian, yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Next. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol di sini ada 4. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa berhak untuk memaksa. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon itu akan berpindah ke teori kontrol. Mengapa? Nah, sini saya jelaskan
Dalam stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, di mana stimulus respon itu bisa saja berasal dari luar. Di dalam teori kontrol, itu yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu ketika membicarakan dengan stimulus respon. Tetapi dengan teori kontrol, dia akan berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilakukan, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan, pasti punya maksud. Mengapa melakukan semua itu. Tidak harus kita menjudge siswa apa yang dia lakukan salah, berarti memang dia bersalah, tanpa kita melihat apa masalah yang terjadi sebelumnya. Seperti itu. Next. Disiplin positif. Next. Pada disiplin positif, seperti yang kita tahu, disiplin itu mengacu pada disiplin diri, di mana kita itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini sendiri. Nah, dari disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta dapat memberdayakan peserta didik tanpa memberikan imbalan. Nah, yang seperti yang tadi pertanyaan pemantik yang saya sampaikan. Selain itu juga ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan mereka memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri mereka, benar-benar dari dalam hati mereka, dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Next. Nah, di sini di dalamnya akan kita lihat nilai-nilai kebajikan. Next. Nilai kebajikan itu nilai disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini saya mengambil nilai kebajikan dari pertama profil pelajar Pancasila, seperti yang tadi disebutkan, ada 6 dimensi. Di mana di dalam setiap dimensi itu pasti terdapat nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, IBO, Primary Years Program. Sini singkat PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya, dan juga komitmen. Di sini juga termasuk. Nah, kemudian yang ketiga, keterampilan hidup, yaitu life skill, di mana di dalamnya ada rasa, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian dapat memberikan yang terbaik. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas kebutuhan dasar manusia. Di sini, kebutuhan dasar manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Sama dengan kita. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari semua yang kita lakukan, pasti itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, entah itu berhasil atau tidak, semua itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Seperti apa? Next. Seperti apa contoh kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini yang saya tuliskan adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti kesehatan, kemudian rumah, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sekitar kita. Pasti kita akan tetap merasakan ingin memiliki rasa ingin diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kebutuhan penguasaan.
Nah, maksudnya kebutuhan penguasaan ini kita ingin diakui atas apa yang ada dalam diri kita agar kita memiliki harga diri, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk kebebasan, di mana di dalamnya itu kita dapat membuat pilihan, ya, menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Kemudian yang terakhir di sini kesenangan. Nah, di mana dalam hidup kita pasti ingin mencari kesenangan, entah itu misalnya dengan bermain, dengan bersenda gurau, dengan nongkrong dengan teman, atau bahkan biasanya malah dengan nonton film favorit kita. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kebutuhan kesenangan yang ada pada diri orang, masing-masing orang berbeda. Ya, next. Nah, kemudian yang saya jelaskan selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama motivasi ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang kita ketika melihat ada teman kita tidak bisa dan butuh bantuan kita, sebenarnya kita tidak bisa melakukannya, cuman kita merasa tidak nyaman, mau tidak mau kita harus membantu. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kebanyakan dari kita sebenarnya yang begitu tampak memang sebenarnya dari 2 ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan. Terkadang kita melakukan sesuatu, terkadang ingin memperoleh imbalan, dapat apa ya nanti, seperti itu. Padahal sebenarnya pada disiplin positif ini, motivasi itu harus muncul di dalam diri kita sendiri. Agar apa? Untuk menjadi orang yang diinginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita miliki. Seperti itu. Next. Ya, Bapak Ferry Aryadi mau bertanya atau Bertanya, Ibu. Monggo, silakan. Mohon maaf sebelumnya mau memotong materinya. Bicara tentang disiplin positif, yang saya tahu kebanyakan siswa itu untuk disiplin itu sangat sulit sekali, terutama untuk bisa mendapatkan disiplin positifnya itu. Salah satunya adalah tentang perilaku. Kita melihat banyak siswa saat ini perilaku terhadap teman, guru, dan orang tua itu sangat minim sekali. Agar bisa menumbuhkan disiplin positif itu, menurut saya itu sangat sulit, ya. Dan ternyata saya menemukan materi yang barusan sama Buya disampaikan, bahwa itu ada yang ingin mendapatkan reward atau berkeinginan bisa menumbuhkan disiplin positifnya itu dengan memberikan penghargaan, seperti itu. Berarti kalau mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan itu kan tidak keluar dari dirinya sendiri, seperti itu. Untuk meninggalkan sifat seperti itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ferry Aryadi atas tanggapannya. Ya, memang seperti yang tadi saya katakan bahwa kita selama ini ketika kita mengajar ataupun ketika kita berbicara dengan murid, banyak yang tingkah laku murid yang tidak sesuai dengan tingkah lakunya yang benar. Bagaimana mereka bertutur kata yang baik seharusnya, tetapi mereka malah menganggap guru itu adalah sebagai temannya dengan seenaknya berbicara, kadang malah agak yang kasar, seperti itu. Nah, di sini tugas kita sebagai guru memang tidak bisa kita harus menyalahkan murid. Tidak bisa kita menyalahkan murid, oh kamu tuh salah, seperti itu. Selama ini kan kita begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya hal seperti itu tuh salah Pak.
Jadi nanti kita harus memanggil murid tersebut, kita lakukan segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara supaya siswa itu ketika punya masalah dengan perilakunya sendiri ataupun perilaku orang lain, mereka tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian yang berhubungan dengan reward atau penghargaan, selama ini kebanyakan dari kita apabila misalnya siswa yang mengumpulkan tugas terlebih dahulu, nanti akan dapat hadiah dari Bapak Ibu, kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu baik ketika kita berikan saat itu. Tapi ketika berikutnya kita memberikan tugas, mereka tuh pasti akan merasa, wah nanti Bapak Ibu guru akan ngasih apa ya? Nah, mereka pasti akan menunggu. Reward itu, kalau misalnya tidak menerima reward, mereka pasti, wah biasanya Pak, saya dapat hadiah loh Pak, kemarin si A sampai kasih pertanyaan dikasih ini, kok saya nggak dapat. Nah, itulah penghargaan yang sebenarnya menjatuhkan siswa sendiri, karena di situ tidak ada motivasi dari dalam diri, karena Tapi harus dipancing dulu ya. kenapa? Gimana Pak? Dipancing dulu berarti ya, biar semangat siswanya itu Iya, untuk benar. mendapatkan Jadi disiplin positifnya itu. ya benar Pak. Jadi dari kita sendiri sebagai guru, gimana caranya kita memunculkan motivasi itu supaya siswa itu menjadi kemauan belajarnya memang dari hati, bukan karena keinginan dari luar, kayak ingin dapat nilai bagus, karena ingin dapat hadiah. Nah, seperti itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Seperti itu Pak Eko. Gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu Lia. Oke, siap. Terima kasih. Saya lanjut ya. Untuk motivasi untuk motivasi perilaku manusia ini nanti itu ada 3, yaitu terdiri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang masih belum dipelajari di sini adalah tentang restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu sudah biasa kita dapati. Nah, kenapa? Karena hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Dan hukuman ini sifatnya itu satu arah. Terkadang kita, silakan kamu karena terlambat hari ini, lari keliling lapangan. Itu adalah termasuk hukuman. Karena kita tidak mendapatkan persetujuan dari siswa tersebut. Gitu. Nah, hukuman tersebut bisa berupa fisik, kemudian hukuman psikis, atau hukuman dari verbal. Yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, kalau konsekuensi ini nanti dampak ke siswa bisa berdampak positif ataupun negatif. Dilihat dari situasi dan kondisinya. Nah, kemudian di konsekuensi ini sebelumnya sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, dan guru fungsinya sebagai monitor. Kemudian yang ketiga, disinilah restitusi yang kita butuhkan, di mana proses dialog dengan murid dengan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Next. Posisi kontrol guru. Ada 5 di sini, posisi kontrol guru. Next. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, sekarang izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu posisikan itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Ataukah sebagai teman atau sebagai pemantau? Monggo responnya Bapak Ibu. Halo. Pemantau. Oh, sebagai pemantau. Oke, terima kasih Bapak Sukri. Yang lainnya apakah sama? Apakah ada yang masih posisi kontrolnya sebagai penghukum? Atau menganggap siswa itu adalah sebagai teman? Sebagai teman, Bu.
Oke, sebagai teman. Oke, terima kasih. Nah, dalam posisi kontrol seorang guru, yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Next. Nah, ini adalah contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh kasusnya ketika siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika guru menjadi seorang penghukum, maka dia akan meminta siswa, misalnya keliling lapangan 10 kali. Itu sebagai penghukum. Nah, jika sebagai fungsinya sebagai teman, maka guru itu akan mengatakan, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai akan saya kasih hadiah. Nah, itu fungsi guru sebagai teman. Next. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya seperti, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu itu memang senang ya jika melihat ibu ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu jadi kan membuat siswa merasa, wah sepertinya saya membuat orang lain kecewa, membuat ibu guru kecewa seperti itu. Jadi dia akan merasa bersalah di dalam hati. Kemudian sebagai pemantau, tadi seperti Bapak Sukri sampaikan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Oke, next. Yang terakhir di sini sebagai manajer. Nah, contoh posisi guru sebagai manajer, dia akan menanyakan lebih awal. Seperti, kamu sudah tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu. Apakah dia sadar atau tidak atas kesalahan yang dia perbuat. Kemudian tanyakan lagi keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi kita tanyakan ke anak tersebut, apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara kita harus memberikan pertanyaan pemancing. Next. Nah, di sini ada video ya Bapak Ibu, monggo disimak baik-baik mengenai video ini. Suaranya nggak keluar Ibu? Ibu Trilailatul? Ibu suaranya masih belum keluar? Bisa diulang mungkin dari yang awal? Iya. Suaranya nggak keluar ya Bu ya? Gimana? Mohon maaf ya, masih ada kendala sedikit sambil menunggu. Di sini ini nanti akan ada 5 video contoh dari posisi kontrol guru, mulai dari penghukum sampai posisi guru sebagai manajer. Oh, sepertinya mungkin ada masalah ya Bu Putri Lailatul ya. Oh, nggak apa-apa deh. Ditampilkan aja sebentar. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Oh, nggak usah disetel itu mungkin ya, nggak usah disetel tampilkan mungkin. Disetel satu-satu aja Bu mungkin ya. Dikeluar aja dulu, keluar, escape dulu. Nah, langsung diputar ke videonya aja coba. Iya. Oh, nggak masuk ya. Oh ya sudah. Oke, yaudah nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa masuk, nggak apa-apa sambil diputar. Biasanya langsung ya. Nah, ini sambil saya ceritakan, pada video yang pertama ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya di video satu ini, posisi penghukum, guru itu akan berbicara dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk kepada siswa dan menyakiti, kata-katanya itu menyakiti dan kadang itu menyindir.
Nah, hukumannya ini bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, dari sini kan siswa ini disuruh untuk berlari ke lapangan tanpa ada persetujuan sebelumnya. Nah, dampak yang terjadi jika murid berada pada posisi ini, maka murid tersebut akan menjadi murid yang pemberontak. Dan dia pasti akan menyimpan dendam kepada guru tersebut, guru yang memberikan hukuman. Oke. Next, video yang kedua. Oke. Nggak ada suaranya juga ya. Oke, di video yang kedua ini posisi guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dengan cara berbicaranya itu agak tenang, tapi nadanya itu tenang dan cenderung lembut. Tetapi kata-kata yang diutarakan membuat murid itu merasa menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena dia memandang buruk terhadap dirinya sendiri. Dia merasa menjadi orang yang tidak berharga dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah ini, murid akan menganggap dirinya itu bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Seperti itu. Contoh video yang ketiga mungkin bisa ditampilkan, Ibu. Ya, ini posisi ketiga. Di sini posisinya guru ini sebagai teman. Nah, berbicara ibu gurunya ini kelihatan ramah, ya, ramah, akrab, kemudian sedikit kelihatan bersenda gurau untuk menjaga suasana. Kemudian di sini murid itu akan merasa senang, merasa aman, merasa akrab dengan guru tersebut. Nah, dari sini nih identitas sukses atau berhasil itu tercipta. Nah, namun perlu diingat Bapak Ibu guru, karena ini adalah dorongan dari luar, dorongan eksternal, maka pasti akan ada faktor ketergantungan dari si murid ini kepada guru. Gitu. Jadi, di lain waktu ini murid bisa saja kadang berperilaku baik, namun hanya untuk kepada beberapa orang saja, beberapa guru. Tapi ketika gurunya menyebalkan, dia pasti akan merasa, seperti orang cuek, gitu. Ya, next video yang keempat. Ya, nah di sini sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Jadi, di sini guru itu mengandalkan data untuk mengontrol siswa. Nah, jadi di sini fungsi guru itu mengarahkan. Jadi mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi dari seorang guru pemantau dengan menunjukkan bahasa tubuhnya dan ekspresi wajahnya yang datar, tapi kelihatan seperti orang normal biasa. Ini adalah contoh dari video yang posisi guru sebagai pemantau. Oke. Next, posisi kontrol yang kelima yaitu yang diinginkan oleh semua guru. Walaupun ini sulit kita lakukan, tapi sebagai guru kita harus mau mencobanya. Karena pada posisi manajer, ini kita dapat membimbing murid dengan cara yang baik. Jadi di sini murid akhirnya nanti akan memiliki sikap disiplin yang positif dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, dan diharapkan nantinya ketika dia memiliki masalah, mereka bisa
memposisikan dirinya dan dapat menyelesaikan masalah yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka bisa merefleksikan, gitu. Nah, nanti guru ini harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang baik, dan memancing sehingga murid tersebut mau belajar dari kesalahannya dan mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, jadi ini suaranya malah nggak kedengeran. Nggak apa-apa, situ ada teksnya. Nah, di situ ibu gurunya memberikan pertanyaan. Enggak. Nah, baik. Pasti Bapak Ibu dari kelima video tersebut, posisi yang paling ideal itu adalah yang menunjang motivasi intrinsik siswa itu pasti posisi sebagai manajer gitu. Karena apa? Perjalanan seorang pendidik ini tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Namun tujuan kita pasti sama, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Nah, pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah identitas gagal, gitu ya, identitas gagal. Jadi ini membuat posisi kontrol guru itu menjadi gagal. Untuk teman dan pemantau itu sudah termasuk identitas yang berhasil, dapat dikatakan berhasil. Kemudian untuk yang paling baik di sini adalah manajer, karena di sini dapat menghargai diri sendiri. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, contohnya di sini sudah ada kalimat-kalimatnya, bagaimana cara berkomunikasi, ngomong dengan siswa sesuai dengan posisi kontrol guru. Jelas ya? Sudah jelas ya Bapak Ibu mengenai posisi kontrol? Boleh bertanya Ibu? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Dan sepertinya saya terus ini yang bertanya ini. Yang lainnya lagi sibuk mungkin ini Pak. Moderator dan penanya berarti ya. Oke. Ya, benar. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya selaku guru mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman ya dari siswa saya. Di antaranya seperti video yang ditampilkan barusan, ada 5 video, di mana yang pertama sebagai penghukum, membuat orang bermasalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Gitu. Saya kurang setuju juga, menurut saya pribadi ya, kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu sebagai identitas gagal. Seperti itu. Karena setiap siswa itu kadang-kadang tidak sama. Antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu tidak sama. Seperti itu. Jadi untuk bisa mengontrol siswa itu kadang-kadang guru sebagai penghukum atau sebagai pembuat bermasalah itu diperlukan. Seperti itu. Tidak hanya sebagai manajer. Karena setahu saya itu, siswa apabila tidak mendapatkan sebuah hukuman atau tidak merasa bersalah, kadang-kadang posisi siswa tersebut itu melonjak, ya, bisa mengartikan yang salah kadang-kadang seperti itu. Padahal tujuan kita itu biar siswa itu disiplin dalam aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah seperti itu. Memang betul
Yang paling bagus itu adalah guru sebagai manajer, di mana guru itu bisa mengontrol semua, manage dari siswa-siswa yang untuk bisa disiplin dalam aturan sekolah seperti itu. Jadi menurut saya apabila penghukum, ya guru sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah itu sebagai identitas gagal, saya pribadi kurang setuju seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ferry Aryadi, karena memang sebenarnya selama ini yang kita lakukan itu adalah menjadi penghukum. Selama ini ya, terkadang kita posisinya, kita sudah melalui ini semua. Dari 5 posisi kontrol, saya yakin kita semua sudah mengalami, kita sudah memposisikan diri mulai dari penghukum sampai menjadi manajer. Nah, tapi memang paling sering masih penghukum ya Pak ya, karena tergantung dari situasi dan kondisi dan keadaan di sekitar. Iya, tapi diharapkan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, alangkah baiknya ketika selesai masalah, kita panggil siswa tersebut. Nah, nanti kita sendiri juga pasti akan memanggil siswa. Untuk apa? Menanyakan. Pasti kita akan menanyakan bagaimana perasaannya setelah dihukum, apa yang akan dia lakukan berikutnya setelah dia dihukum, dan kira-kira dia bisa enggak melakukan perubahan setelah dia dihukum oleh guru. Nah, intinya kita ketika melakukan, memosisikan diri sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, toh pada akhirnya kita juga nanti akan pasti menanyakan kepada siswa. Kenapa? Karena kita adalah manusia, Pak. Anak didik ini adalah manusia juga, di mana mereka juga adalah anak-anak kita. Seperti itu ya Bapak. Jadi saya harap juga kita belajar Pak di sini untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa mengontrol gimana cara memposisikan diri ketika bersama siswa. Karena terkadang kita juga pernah menjadi teman bagi siswa, tidak melulu gitu. Benar kan Pak? Oh iya, terima kasih. Ya intinya berarti setiap guru itu berbeda-beda. Iya, benar sekali itu, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Bisa saya lanjut ya? Next. Nah, Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan di sini. Di sini ada kolom. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol, mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Nah, coba Bapak Ibu bisa baca dulu. Nah, pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pada 5 posisi kontrol, siapa yang akan mengatakan ini? Apakah itu posisi kontrol penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Monggo. Guru biasanya itu. Iya Pak, benar. Ini memang guru. Maksud saya itu adalah posisi kontrolnya. Apakah guru yang sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau pembuat merasa bersalah, atau pemantau, ataupun manajer. Seperti itu. Sepertinya Sebagai itu yang Sebagai gimana? rasa bersalah. Ya, buat rasa bersalah. Ada yang lainnya mungkin? Ya, benar ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan kata yang kecewa sekali. Pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya, benar sekali, Bapak. Bapak Sukri ya, keren ini Pak Sukri ini dari tadi menyimak berarti ya. Sebagai penghukum ya, benar. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jadi kira-kira posisinya sebagai apa ini Bapak Ibu? Mungkin yang lainnya monggo. Nasihat. Nasihatnya, kalau nasihat itu biasanya kita dapatkan dari teman ya Pak ya. Ya,
Berarti yang mengatakan ini adalah teman. Guru sebagai teman, seperti itu maksud saya. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kata-kata stiker bintang itu merupakan posisi kontra guru sebagai apa, Bapak Ibu? Kira-kira? Penyemangat agar siswa itu bisa dapat Pengontrol, prestasi. pengontrol, Bu. Oke, siap sebagai penyemangat. Di sini Bapak Ferry? Kontrol. Oh iya, pemantau sebagai pengontrol, ya benar. Ya, juga benar ya Pak Supir tadi istilahnya sebagai pemantau. Oke, selanjutnya ini yang ke-5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ditanyakan seperti tadi yang saya jelaskan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bu, manajer. Oke, ya benar sekali Bapak Ferry Aryadi. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini yang pertanyaan terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira ini fungsi posisi gurunya sebagai apa? Hukum. Mantau. Penghukum. Oke, benar ya. Jadi posisinya di sini sebagai penghukum. Oke, saya lihat nanti Bapak sudah mulai memahami materi yang saya sampaikan ini ya. Next, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Next. Tentang keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini saya punya pertanyaan. Mengapa kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Roda 2. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu itu kalau naik sepeda harus memakai helm? Monggo tanggapannya. Biar tidak ditilang polisi. Biar tidak ditilang polisi, Bu. Biar tidak kalau kecelakaan tidak kena kepala. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan helm otomatis itu untuk keselamatan diri kita, kan gitu ya. Entah itu keselamatan dari kecelakaan ataupun dari tilangan dari Bapak polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi kenapa kita harus sering-sering mencuci tangan ataupun menggunakan masker ketika kita berada di luar? Monggo tanggapannya. Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Biar kita kalau bersama orang lain bau mulut kita tidak terdengar. Ada yang lain? Biar kita menjaga kesehatan. Untuk mencegah penularan virus. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ferry dan Bapak Sukri. Benar ya. Jadi kenapa kita menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih gitu ya. Agar menjaga kebersihan, entah itu kebersihan tangan dan kebersihan mulut kita terutama. Oke. Next berikutnya. Nah, keyakinan kelas itu, jadi bagaimana cara bikin keyakinan kelas? Yang pertama, harus bersifat lebih abstrak. Kemudian pernyataan-pernyataannya itu berupa universal, tidak terlalu spesifik, jadi secara umum. Kemudian di sini dibuatnya itu dalam bentuk positif, tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus membuat kalimatnya dalam bentuk positif. Misalnya dengan buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setelah kita melakukan keyakinan, kita terapkan bersama-sama dengan siswa, dengan guru-guru. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, siswa itu kita ajak, ayo anak-anak
kalian yang ingin disepakati satu saja keyakinan kelas apa. Silakan ditulis kemudian ditempel di papan. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Nah, di sini saya juga membuat beberapa keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Contohnya seperti yang di gambar ini. Next. Nah, ini adalah perbedaannya ya, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dalam peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang diambil dalam peraturan ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain dalam peraturan, tetapi di dalam keyakinan kelas kita harus dapat menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini untuk keyakinan kelasnya itu adalah berkomitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini masih menggunakan kalimat negatif. Jadi dalam kalimat positifnya untuk menghormati orang lain dan untuk keselamatan. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dengan baik. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di mana keyakinan kelas itu cukup singkat saja dan bersifat universal seperti kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan juga keamanan. Next. Oke, Bapak Ibu, ini saya mohon komennya ya. Silakan Bapak Ibu dilihat lagi di sini. Ini Bapak Ibu hanya menjawab hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, hal ini terjadi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Nah, bisa Konsekuensi. Oke, Bisa ada yang hukuman, menjawab. bisa konsekuensi. Oke, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Positif hukuman. Hukuman. Hukuman, oke, siap. Pertanyaan ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. 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 Hukuman. Jadi yang benar kalau yang nomor 3 ini adalah konsekuensi ya, karena kita harus karena kita sudah melakukan kesalahan dengan mencoret-coret, jadi kita harus menggantikan. Jadi itu adalah konsekuensi dari apa yang kita buat, kan gitu seharusnya. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman, Bu. Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman. Baik. Nah, pasti Bapak Ibu bingung hukuman sama konsekuensi itu bagaimana sih? Monggo, next. Akan saya jelaskan. Next. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Gitu. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman ini membuat anak sakit, entah itu sakit fisik ataupun maupun sakit hati. Dan sakitnya ini dalam jangka waktu yang lama, dia akan menyimpan dendam. Gitu. Kemudian untuk konsekuensi, di sini anak hanya merasa dia tidak nyaman, merasa tidak enak kepada si pemberi hukuman. Dan
rasa tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, di sini di konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Begitu. Seperti yang dilihat di tabel ini ya Bapak Ibu ya. Monggo bisa dilihat. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi hukuman itu berarti hanya satu arah. Yang melakukan itu hanya satu orang tanpa disetujui oleh yang diberi hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada pembicaraan di antara keduanya, namun salah satunya tidak menepati atau melanggar. Jadi dia harus menerima akibat dari yang dia lakukan. Seperti itu ya intinya Bapak Ibu. Next. Come on. Next, ya. Nah, ini contohnya. Jadi, yang dinamakan hukuman itu adalah termasuk identitas gagal. Karena nanti yang akibatnya itu bisa menyakitkan, merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, merasa tidak adil. Kemudian, pasif dan agresif, dan yang lainnya. Sedangkan di dalam identitas sukses, di sini pada konsep disiplin, konsekuensi itu masih termasuk identitas yang sukses. Apalagi restitusi gitu. Kalau konsekuensi bisa maknanya positif dan bisa juga negatif dilihat dari situasi dan kondisi ya, seperti yang di sini Bapak Ibu yang ada di layar. Next. Nah, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ya, langkah yang pertama ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, next saya jelaskan satu persatu mengenai apa itu menstabilkan identitas? Next. Ya. Nah, pada kriteria yang menstabilkan identitas, di sini kita memberikan pertanyaan kepada siswa bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya seperti berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi biar murid itu merasa tenang dulu. Yang kedua, next. Dengan validasi tindakan yang salah, ini adalah setiap tindakan yang murid lakukan itu pasti punya tujuan. Jangan serta-merta kita menjudge murid itu adalah salah. Karena di sini siswa pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, seperti kalimatnya itu seperti kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting menurut kamu. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, next, yang terakhir di sini adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, pada keyakinan ini kita melihat pada prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Seperti apa pertanyaannya? Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama anak-anak? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan itu kepada siswa. Karena saya yakin dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik seperti ini, mereka pasti akan mau membuka diri untuk menjadi anak dan berusaha menjadi anak yang lebih baik dan bisa mengontrol diri dan diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, dari semua rangkaian ini, dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan, ini sudah saya jelaskan satu persatu. Monggo, mungkin
sedikit banyak tadi sudah ada yang bertanya ya Bapak moderator sendiri. Mungkin ada yang mau bertanya yang kurang lengkap? Masih ada waktu? Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ria Harini atas penjelasannya atau materi yang barusan disampaikan. Saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab mungkin kepada teman-teman guru yang mengikuti kegiatan ini, ada yang ingin bertanya atau mau memberikan umpan balik apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Ria ini. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak Ferry, di sini saya mau bertanya. Ya siap. Monggo. Bapak Anang. Silakan. Ya, pertanyaan untuk Bu Ria ya. Tadi di slide ada yang menjelaskan tentang materi miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini saya tertarik bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu tentang ilusi guru mengontrol murid dengan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu kayak gimana ya? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Anang. Baik, di sini ya tadi itu ada penjelasan tentang miskonsepsi teori kontrol ya. Nah, tentang ilusi guru mengontrol murid ini anggapannya itu adalah bahwa guru itu memiliki kendali penuh atas perilaku murid-muridnya, gitu loh. Kemudian sebenarnya pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa. Kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu seperti yang kita inginkan. Itu kita nggak bisa sebenarnya. Nah, walaupun tampaknya ini guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian ini terjadi karena murid tersebut yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, pada saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang ada pada murid tersebut, yang ada pada diri murid tersebut. Jadi, teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu yang dimaksud, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Kemudian tadi yang kedua ini ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita seringkali lupa bahwa terkadang kita terhadap anak-anak kita itu sering memaksakan kehendak kita. Bagaimanapun caranya mereka harus setuju dengan apa yang kita katakan, harus setuju, mau tidak mau harus kita harus setuju. Nah, di sini mereka tuh memiliki tanggung jawab. Guru tersebut memiliki tanggung jawab untuk membuat murid tersebut melakukan hal tertentu. Itu tadi, apapun yang dilakukan harus diterima. Dan selama ini untuk sebagai kemajuan berdasarkan kinerja mereka. Jadi pada saat itu pula orang dewasa pasti akan menyadari kalau perilaku memaksa itu tidak akan efektif. Apalagi untuk jangka waktu yang panjang, karena ini bisa berakibat siswa tersebut akan menjadikan konflik. Nah, bisa menjadikan konflik dengan siswa tersebut. Seperti itu Bapak Anang. Sudah jelas ya? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Monggo, mungkin ada yang lain? Kalau misalnya tidak ada yang lain, Bapak Ibu, selain dari Bapak Anang barusan. Mohon Ini bertanya kepada moderator. Monggo Bapak Faris. Saya ingin mau bertanya kepada Ibu pemateri. Mulai dari tadi kan Ibu pemateri ini sudah menjelaskan berbagai macam teori ya. Yang saya tanyakan itu pada teori 3, perilaku manusia yang dijelaskan tadi itu mungkin bisa diberikan contoh ya, agar saya itu bisa lebih memahami dalam teori ini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Selebihnya terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Faris atas pertanyaannya ya. Ini pada teori 3 teori perilaku manusia tadi ya.
ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman tadi. Jadi contoh kalimatnya itu bisa seperti ini. Apa yang akan terjadi kalau saya nanti tidak melakukannya? Nah, di situ kan pasti muncul, oh karena saya ini tidak mau nggak mau mendapat hukuman gitu, menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya dengan seperti itu mereka tuh menghindari masalah yang nanti mungkin akan muncul dan dapat berpengaruh kepada mereka, baik itu secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, jadi dalam kebutuhan ini bisa bersifat motivasi ini bisa bersifat eksternal dari luar, dan pada motivasi ini itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila nanti saya melakukannya? Nah, seperti tadi. Nah, mereka melakukan tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari guru, dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Dan mereka juga melakukan sesuatu. Gimana caranya ya untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pengakuan ataupun imbalan. Nah, motivasi ini sifatnya juga eksternal, dari luar. Itu sebenarnya bukan dari dalam diri sendiri, dari luar. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, ya, untuk menghargai diri sendiri, ya. Motivasi yang berasal dari internal, dari dalam diri kita. Contohnya seperti akan menjadi orang yang seperti apa ya saya nanti kalau bisa melakukannya. Jadi dapat mengintrospeksi diri, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan dapat melakukannya karena mereka ingin menjadi orang ingin menjadi orang yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik. Nah, jadi motivasi ini akan nanti membuat seseorang memiliki disiplin positif dan memiliki perilaku yang sangat baik di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya stop dulu aja ya dari tanggapan teman-teman guru yang ingin disampaikan kepada Ibu Ria. Saya kira sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya, dan terima kasih banyak kepada Ibu Ria yang sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positifnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi guru yang bisa dijadikan contoh sebagai siswanya, dan diharapkan kedatangannya setiap harinya untuk bisa mengajar dengan baik dan memberikan kreativitas yang akan disampaikan, seperti itu. Sebelum kita tutup, saya ingin minta foto bareng dulu dengan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Minta sebagai dokumentasi. Diaktifkan dulu kameranya, Bapak Ibu. Tolong pada teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya semua. Wah, ini yang lain kemana ini? Oke, Ibu Rika. Ibu Rika. Oke, hanya ini ya yang bisa. Ngajar Ibu Rika itu. Nggak apa-apa. Oh iya, oke, siap. Terima kasih. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Bulala, nggak bantuinnya Bulala. Mana Ibu Lala? Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Tangannya sebenarnya ya, literasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata yang barusan saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Monggo bisa left mid. Bisa ditutup. Terima kasih.